Dadaku bergemuruh saat telinga seperti ditiup-tiup. Aroma kapur barus dan jeruk purut kembali menyeruak dan menusuk. Nunung, suara itu kini terasa menggema di telinga, dekat dan seperti tiada berjarak. Aku yakin suara itu ada di belakangku. Ingin aku melihat ke belakang, tapi hatiku menolak. Ini berbahaya. Namun tetap saja ku tepis itu semua dan memilih untuk menatap ke belakang. Susah payah aku menggerakkan kepala ke arah belakang dan "Shh, Nunung, aku datang. Wah." Di sisi lain, "Bu, Nunung ngapain sih, Bu? Dari tadi ndak keluar-keluar?" tanya Tono kepada ibunya, Sumini, yang saat itu sedang membuka bungkusan nasi padang yang dibeli anaknya. "Empuh, tadi kata Nunung mau ganti baju. Mungkin sebentar lagi keluar," sahut ibunya seraya menyendok nasi padang dan menyuap makanan kegemarannya itu. "Tapi kok lama sih, Bu? Tono sebentar lagi mau berangkat. Jam makan siang hampir habis. Untung tadi Tono sudah sempat sholat, jadi tinggal makan." "Apa mungkin Nunung tidur, Bu?" imbuh Tono. Wajahnya tampak gusar memikirkan nasib istrinya. "Coba lihat bojomu, turu apa ora?" Sumini menoleh ke arah anaknya, sembari mengunyah nasi padang yang baru saja ia suap. Tanpa membalas ucapan ibunya, Tono beralih dari sisi ibunya dan melangkah ke arah kamarnya. Tono baru saja akan mengangkat tangannya, tapi ia ragu. Tidak ada suara apapun dari dalam kamar. Dicekam perasaan yang sangat khawatir kepada istrinya, Tono begitu saja menekan gagang pintu yang ternyata tidak terkunci. Dengan cepat Tono mendorong pintu itu dan matanya mengedar sekitar. Sedikit menyipit karena suasana kamar yang remang-remang dan minim cahaya. Tumben jendela tidak dibuka, lirih Tono saat ia mendapati kamarnya yang gelap karena jendela yang tidak dibuka. Tono terdiam di depan pintu, sembari matanya mengedar mencari istrinya. Kosong. "Di mana Nunung?" kata ibu. "Nunung di kamar," gumamnya seorang diri. Tentu Tono tidak menyadari jika belahan jiwanya itu kini sedang terbaring di lantai, pingsan, karena tadi melihat siluet wajah dengan mulut menganga, berbentuk seperti asap menyergap wajahnya. Nunung syok dan langsung tak sadar saat itu juga. Tono bermaksud untuk membuka jendela. Ia merasa hawa di kamarnya itu berbeda dari biasanya. Saat ia baru saja mengangkat kakinya, tiba-tiba, duk, kakinya seperti menendang benda lunak. Tono lalu menjatuhkan pandangannya ke arah kakinya, dan seketika mata itu membeliak, tak percaya dengan apa yang ia lihat saat itu. "Nunung!" teriaknya dengan suara menggelegar, hingga membuat ibunya yang saat itu sedang asyik menyantap nasi bungkusnya langsung menyemburkan makanan yang belum sempat masuk ke kerongkongannya, kaget dengan suara Tono. Orang tua itu langsung beranjak dan melangkah tergesa ke arah kamar menantunya. "Opo Toton? Kok teriak-teriak?" tanya Sumini saat tiba di ambang pintu. Tono yang baru saja selesai mengangkat Nunung ke atas ranjang langsung menoleh ke arah ibunya. "Nunung pingsan, Bu. Padahal tadi pagi sehat. Ini juga badannya nggak panas," keluh Tono. Ia memindai tatapannya ke wajah Nunung, khawatir. Tangannya memijit-mijit pergelangan tangan istrinya, berharap istrinya itu segera bangun. Sumini tak lantas menjawab. Mata mengitari sekitar kamar dan menggeram. "Metu, wes ditolongi malah ngurusui," ucapnya dengan suara bergetar. "Keluar, sudah ditolongi malah buat rusuh," dan tangannya menunjuk ke arah sudut. "Bu," jantung Tono bergemuruh saat mendengar suara ibunya. Ia menatap nanar ibunya yang saat itu berdiri dengan gaya menantang, menatap ke arah sudut atas kamarnya. "Diam kamu, Ton. Ini urusannya ibu." Mata Sumini tak sekalipun mengerjap. Dadanya bergemuruh kencang, menatap sosok tak kasat mata yang kini menempel di langit-langit sudut kamar anaknya. Makhluk telanjang dengan tangan dan kaki menempel di langit-langit itu menyeringai, menunjukkan bagian kewanitaannya yang mengucurkan darah.
Matanya menatap tajam ke arah Sumini dengan mulut yang menganga lebar. "Aku gak mau pergi. Aku suka dengan menantumu," sahut makhluk itu seraya menyeringai. Tentu tak didengar Tono, karena ia tak mempunyai kelebihan melihat makhluk halus. "Bu," Sumini hanya diam. Ia lalu menghela nafas kasar dan perlahan menurunkan pandangannya. Ia lalu menangkupkan kedua tangannya di bawah dada dan mulutnya mulai lirih membaca doa yang samar-samar terdengar di telinga Tono, anaknya. Tono terdiam. Selain hawa yang memang terasa panas dan tercium aroma bangkai yang menyengat, Tono yakin saat ini ada sesuatu yang berada di kamarnya saat itu, dan Tono memilih bungkam. Ia menggoyang tubuh istrinya pelan, sedang matanya tak lepas dari ibu yang menunjuk ke arah sudut langit-langit atas, seraya terus komat kamit. "Mulai, pergi, cepat pergi kamu. Beriak." Astagfirullahaladzim. Tono terjingkat saat daun jendela tiba-tiba terhempas dengan kuat. Matanya pun teralih kepada ibunya yang saat itu menatap nanar ke arah jendela. "Ibu." Wanita tua itu menatap tajam ke arah Tono, seperti saat Tono sedang melakukan kesalahan fatal. "Bu, Tono, bojomu gawe kesalahan karo si mayit. Dia buat kesalahan dengan si mayit, Tono. Besok kamu ke rumah si mayit dan minta maaf langsung pada keluarganya, biar si mayit tenang." Perintah ibunya yang mau tidak mau harus ia lakukan. "Nunung, apa yang dibuat Nunung, Bu?" Tono menatap sendu ibunya. Jantungnya bergemuruh kencang, memikirkan nasib istrinya. Wanita tua itu menghembuskan nafas kasar. "Ibu rasa semua berasal dari ucapan istrimu. Nunung tidak mampu menjaga lisannya dan sembarangan berbicara tentang aib si mayit. Itulah yang menjadikan arwah si mayit murka." Lagi-lagi Tono tak mampu melepas satu kata pun dari mulutnya. Tiba-tiba saja lidahnya terasa keluh. Ia tak menambik jika sifat buruk Nunung itu terkadang membuatnya tepok jidat. Nunung kalau bicara sering lepas kontrol alias cewek, lebih tepatnya suka ngegibah. Padahal Tono sudah pernah bilang, mandiin mayit itu harus jaga adab, jangan membicarakan aib mayit, apapun itu. Suara Tono terdengar lirih. Jika memang Nunung seperti yang ibu katakan, sudah pasti ia akan sangat kecewa. Sebagai seorang suami, ia merasa sudah melakukan tugasnya dengan baik, mewanti-wanti istrinya agar jangan sampai salah melangkah. Ini yang ia takuti saat hal buruk terjadi pada istri tercintanya. Tono dan ibu sontak terdiam saat tubuh Nunung bergerak. Mereka lalu sama-sama menatap ke arah Nunung yang terduduk dan memegang kepalanya. Matanya mengerjap dan menatap suaminya yang duduk di sampingnya. "Mas, kenapa mas?" "Ibu mau bicara sama kamu, Nung, penting." Tiba-tiba saja suara ibu terdengar menggelegar. Nunung melebarkan kelopak mata, heran. Apa yang sudah ia perbuat hingga membuat mertuanya itu murka? Brap, brap, brap. Wanita itu keluar dari dalam kamar. Nunung menatap ke arah suaminya yang saat itu tampak lesu dan wajahnya gusar. Mas." Nunung hendak meraih tangan suaminya, tapi laki-laki itu malah berdiri dan beranjak dari sisinya. Wajah Nunung berubah pias. Dengan kepala yang masih pusing, Nunung pun memaksakan diri untuk berdiri, mengikuti ibu mertua dan suaminya ke ruang tamu. Saat berada di ruang tamu, wanita tua itu bersidekap dan menatap tajam ke arah Nunung. Nunung menunduk, menghindari tatapan mata mertuanya itu. "Nung, siang ini juga kamu cepat minta maaf sama keluarganya mayit tadi. Ibu gak mau tahu dan tidak ada bantahan." Kenapa harus minta maaf, Bu? Nunung gak melakukan apa-apa," sangkal Nunung. Mata mertuanya itu seketika melotot. "Apa kamu tidak sadar kesalahanmu, Nunung?" Nunung terdiam. Seketika teringat pada siluet wajah yang tadi menghantam wajahnya. Kembali menelaah ucapan ibu barusan. Apa yang dimaksud ibu adalah saat ia berbincang dengan tetangganya.
perihal tentang si mayit? Nunung dicekam rasa bimbang. Ingin rasanya ia jujur, tapi ia takut akan dimarahi ibu mertuanya dan juga suaminya. Apa yang harus aku lakukan? Batinnya. Ini pasti ada hubungannya dengan ucapanmu tadi saat kita memandikan mayit. Bukankah sudah berkali-kali ibu bilang, kita sebagai pemandi mayit pantang untuk mengungkapkan aib si mayit? Apa kamu mengerti itu, Nunung? Nunung mengangguk dalam keadaan menunduk, menghindari bersitatap dengan ibu mertuanya. Mata itu membuatnya takut. Sejatinya, Nunung menyadari kesalahannya, tapi ia tidak ingin untuk mengakuinya. Entah apa yang akan diucapkan suami dan juga ibu mertuanya jika tahu kalau Nunung pun membicarakan aib si mayit dengan tetangganya. Nunung mengerti, Bu. Nunung minta maaf. Lirih Nunung nyaris tak terdengar. Tono memandang istrinya iba. Ia pun tak menyalahkan Nunung sepenuhnya. Mungkin Nunung saat itu sedang hilaf, atau memang sedang lupa. Maklumlah, manusia itu tempatnya salah, dan Nunung tidak luput dari kesalahan. Mas akan minta izin hari ini. Kita temui keluarga almarhumah ya. Kamu nanti minta maaf dengan tulus, biar kamu gak diganggu lagi sama arwah wanita itu. Mas Tono mengusap sayang bahu Nunung saat itu. Ada perasaan bersalah menyusup ke dalam hati Nunung. Jika ia jujur saat ini, apakah suaminya akan menerima atau malah akan memakinya? Lagi-lagi Nunung memilih bungkam. Meski jujurnya ia takut jika nanti makhluk itu kembali mengganggu dirinya. Setelah makan, Nunung akhirnya mengikuti perintah ibunya. Kepalanya masih sakit, tapi ia paksakan. Ia ingin segera terbebas dari makhluk yang tadi sempat menerornya. Bersama dengan Tono, Nunung bergegas pergi ke rumah tempat ia memandikan mayit tadi. Jalanan buruk dan meliuk kembali ia hadapi. Beberapa kali mereka berhenti karena Nunung tiba-tiba merasakan perutnya seperti diaduk-aduk, mual. Padahal kan ini hari siang ya, Mas. Kok rasanya pundakku ini berat banget? Terus hawanya dingin gitu, Mas. Keluh Nunung saat mereka berada di perjalanan. Tono tak menjawab. Ia hanya fokus pada jalan yang licin dan juga becek. Perasaanmu saja itu, Dek. Kamu jangan pikirannya macem-macem. Udara memang sedang dingin. Kan baru habis hujan. Tono menanggapi dengan biasa. Senyum Nunung melebar seketika saat ia melihat di kejauhan rumah tempat ibu mertuanya itu tadi memandikan mayit. Rumah itu sudah tampak sepi. Hanya beberapa orang saja yang masih berlalu lalang di dalam pekarangan rumah itu yang tampak dari kejauhan. Ingat, Dek, kamu jangan lagi bicara yang macam-macam. Minta maaf terus kita pulang. Tono kembali mewanti-wanti saat motor yang mereka tumpangi berhenti tepat di depan rumah almarhumah Lestari. Nunung mengangguk. Jantungnya berdebar sangat kencang saat wanita itu tiba di muka rumah almarhumah wanita yang tadi yang sempat ia jadikan bahan gibahan. Tengkuknya terasa berat dan dingin. Seluruh tubuh pun gemetar karena takut. Dah, gak usah takut. Kita masuk, minta maaf, terus pulang. Beres kan? Tono berusaha menenangkan istrinya yang tampak ragu untuk masuk. Laki-laki itu lalu menyelipkan jari jemarinya di antara jemari Nunung. Ia menggandeng istri manisnya itu mendekat ke arah pintu. Assalamualaikum, ucap Tono saat mereka tiba di muka pintu. Waalaikumsalam. Dengan cepat mereka mendapatkan respon karena rumah itu masih ada beberapa orang yang sedang beberes. Seorang laki-laki mendekat dan menyapa. Ya, Mas cari siapa? Begini, Mas. Saya mau bertemu dengan yang punya rumah. Apa saya bisa bicara sebentar? Sahut Tono seraya menggenggam tangan Nunung yang gemetar. Oh, ada, Mas. Cuma Bang Jamil lagi di kamar. Masih syok atas kepergian istrinya. Silahkan, Mas, masuk dulu. Nanti saya panggilkan Bang Jamil, ujarnya ramah. Senyum tersungging di wajah Tono. Ia pun mengangguk dan masuk ke dalam rumah bersama dengan Nunung di sampingnya. Sejak tadi Nunung tak banyak bicara. Rasanya kata-kata sudah habis untuk ia ucapkan. Tak berselang lama,
laki-laki berkulit gelap itu pun muncul. Matanya tampak bengkak dengan wajah yang sendu. Tampak dari raut wajahnya jika laki-laki itu sedang terguncang. "Iya mas, saya Jamil. Ada perlu apa mencari saya?" Laki-laki itu tetap berusaha tersenyum, meski hatinya saat ini remuk redam. Tono langsung berdiri dan mengulurkan tangannya pada Jamil. "Maaf mengganggu bang, saya mewakili istri saya mau minta maaf." Tono langsung to the point. Lelaki itu mengernyitkan dahi dan menatap Tono dan Nunung bergantian saat tangannya terlepas dari tangan Tono. "Minta maaf untuk apa?" Tunggu, ini mbak yang tadi bukan? Yang membantu ibu pemandi mayat?" Lelaki itu melebarkan kelopak matanya dan menatap Nunung dengan intens. Mendapat tatapan yang begitu lekat, Nunung langsung menunduk dan mengangguk pelan. Debaran jantungnya semakin cepat, seolah organ itu akan terlontar keluar saking takutnya. "Ada apa mbak? Kenapa mau minta maaf?" Lagi-lagi pertanyaannya memojokkan keluar dari bibir kering laki-laki itu. Begini bang, saya akan meluruskan semuanya. Tadi, saat memandikan jenazah almarhumah istri abang, istri saya tanpa sadar mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Saya mohon maaf bang. Sebagai suami jujur saya kecewa dengan istri saya, tapi namanya manusia tidak lepas dari khilaf dan kesalahan. Saya pun berusaha memaklumi khilafan istri saya. Saya mohon abang maafkan kami abang, terutama istri saya ini. Dengan pasrah Tono berusaha meminta maaf pada Jamil. Terdengar helaan nafas berat dari laki-laki yang istrinya baru meninggal itu. "Sebenarnya ini murni bukan hanya kesalahan istri sampean mas. Memang benar istri saya saat meninggal banyak menyusahkan orang-orang, terutama para pemandi mayat. Saya tidak menyalahkan jika istri mas heran dengan keadaan istri saya, dan saya memaafkan itu semua. Sebenarnya tanpa meminta maaf pun saya sudah memaafkan." Laki-laki itu terlihat legowo dan senyum getir lagi-lagi terulas dari bibirnya. Seketika Nunung mengangkat wajahnya. Ia benar-benar terenyuh melihat ketegaran laki-laki itu. Begitu juga dengan Tono, suaminya. Mereka pun akhirnya berpamitan karena merasa masalah mereka sudah selesai. Nunung dapat bernafas lega, meskipun sebenarnya hatinya saat ini masih ragu. Apakah makhluk itu nanti benar-benar pergi atau kembali mengganggunya? Di perjalanan pulang, Nunung merasakan tubuhnya sudah kembali seperti sedia kala, ringan dan tanpa beban. Ia memeluk tubuh suaminya dengan erat. Senyum pun tersungging di bibir tebalnya. "Alhamdulillah mas, makasih ya mas, sudah mau nemani adik minta maaf." Lain kali jaga omongan yo, jangan begitu lagi." "Iya mas, janji." Dan sepasang suami istri itu pun pulang dengan hati yang lega, berharap jika makhluk itu tidak lagi mengganggu kehidupan mereka. Di sisi lain, Nunung bergolek kiri dan kanan. Suara jendela yang dihempas angin kencang dari luar membuat wanita itu sulit untuk kembali memejamkan mata. Apalagi tiba-tiba ia merasakan sakit di bawah perut karena ia menahan buang air kecil. Nunung lalu menoleh ke arah suaminya yang sedang tertidur pulas. Bunyi dengkuran menambah perasaan kesal di hati Nunung karena suaranya yang berisik. Ia menggoyang-goyangkan tubuh suaminya, tapi laki-laki itu tak jua membuka mata. Nunung yang sudah tak tahan keluar dari kamar dan mencari senter di lemari dapur. Tangannya mulai bergerilya dan menemukan senter di rak paling atas. Nunung yang kesulitan berjinjit berusaha mencapai senter. Di saat itulah ia merasakan ada seseorang di balik tubuhnya. Saat Nunung menoleh, "Mas, bukannya tadi..." Nunung tak melanjutkan ucapannya. Ia malah menatap heran suaminya yang berwajah pucat pasi. "Mas, kamu..." Lagi-lagi Nunung menghentikan kalimatnya karena suaminya tiba-tiba memutar tubuh dan melangkah ke arah dapur. Nunung menghidupkan senter sebelum mengikuti suaminya ke arah belakang. "Apa Mas Tono sakit? Kok wajahnya pucat banget dan tatapannya kosong?" Nunung berbicara seorang diri.
Nunung mengikuti suaminya, sembari berlarian kecil karena Tono jauh berada di depannya. "Mas, ya tunggu!" serut Nunung susah payah mengejarnya karena sesak yang kian menyiksa. Sinar senter menemani langkah kaki Nunung hingga ia tiba di WC. Tono menunggu tak jauh dari muka pintu. Nunung pun segera menuntaskan hajatnya. Lega, gumamnya. Setelah tuntas, Nunung pun keluar dari kamar mandi. Ia melebarkan kelopak mata saat tak menemukan keberadaan suaminya. Tangannya bergerak menyinari sekitar dengan sinar senter miliknya. Itu dia!" jerit Nunung senang saat mendapati suaminya berdiri tak jauh dari tempatnya, di bawah pohon durian. Tanpa ragu, Nunung melangkah mendekati laki-laki yang kini memunggunginya. Anehnya, Nunung merasa kakinya seperti tak menapak tanah. Semakin ia mengayun langkahnya, semakin suaminya itu menjauh. Nunung tersengal. Ia pun memandang sekitar. Padahal ia merasa sudah berjalan jauh, tapi ternyata ia masih di tempat semula. Ia tidak bergerak. Nunung memicingkan mata saat sadar jika punggung itu bukan punggung suaminya. "Kamu? Siapa?" Tak ada jawaban. Hanya kesunyian di antara kegelapan malam yang sangat minim cahaya. Sumber cahaya hanya dari lampu senter dan pendar bulan yang menelusup dari daun-daun yang renggang. Tak ingin mengalami kejadian buruk lainnya, Nunung berniat untuk memutar tubuh dan ambil langkah 1000. Naasnya kaki Nunung bagai terpaku. Tubuhnya pun mendadak kaku. Dalam kepanikannya itu, Nunung mendapati tubuh itu dililit sesuatu. Selendang putih panjang yang turun dari atas pohon dan membungkus tubuh itu hingga menyerupai pocong. "Astaga, pocong!" lirih Nunung dengan keringat dingin yang jatuh dari kedua anak rambutnya. Bukan cuma satu, tapi tiba-tiba ada pocong lain di sebelahnya. Perlahan, kedua pocong itu berbalik dan menunjukkan wajahnya. Jelas Nunung mengenal salah satunya, yaitu almarhumah Lestari, wanita yang tadi siang ia mandikan. Kedua pocong itu terbang mendekat, membuat Nunung menangis ketakutan, berusaha untuk bergerak, tapi sia-sia. Saat jarak hanya tinggal beberapa jengkal, pocong itu berhenti. Nunung melotot, menatap dua pocong berwajah putih dengan lingkaran hitam di mata. Aroma jeruk purut dan kapur warus ketika menyeruak. Bau mayat yang kental. Nunung ingin berteriak, tapi suara itu bagai tercekat. Ia ingin memejamkan mata pun ia tak bisa. Wajah yang awalnya mulus perlahan hancur, mengeluarkan darah dan asap, tiba-tiba muncul dari dalam kain kafan. Tolong kami, tolong!" Dua mulut pocong itu menganga, mengeluarkan asap berbau gosong yang sangat menyengat. Wajah hancur itu berubah hitam pekat, gosong. Begitupun warna kain kafannya berubah hitam. Saat kedua pocong itu mendekat, Nunung sudah tidak kuat. Tubuhnya langsung lemas dan ambruk di tempat. Sementara itu di sisi lain, Tiara memandang sayu jenazah suaminya yang kini terbaring di berangka rumah sakit dari kejauhan. Ia tiba-tiba dihubungi pihak rumah sakit dan kabar itu benar-benar membuatnya terpukul. Ibu dan bapaknya, juga anak perempuannya, tak mampu lagi berkata-kata. Hanya tangis yang berderai di antara dua bola matanya. Dunianya yang cerah ceria mendadak jadi mendung kelabu saat mengetahui jika suami tercintanya itu meninggal di rumah sakit. Sayangnya, tak ada keterangan apapun dari rumah sakit. Orang-orang di rumah sakit seolah menutupi apa penyebab suaminya itu meninggal. Jenazah suaminya itu pun dibawa pulang dengan menyimpan 1000 tanya di pikirannya. Jenazah suaminya pun tiba di rumah duka disambut isak tangis keluarganya. Sedang Tiara hanya menatap sendu dan tak dapat berkata-kata. Hatinya hancur lebur. Padahal tadi pagi suaminya itu baik-baik saja. Apakah Mbak Tiara mau ikut dalam proses pemandian suaminya? Kami akan segera memandikan mayat ini. Seseorang tiba-tiba mendekati Tiara yang saat itu duduk menyandar di rumahnya. Tiara mengusap air matanya yang saat itu menggenangi pipinya dan mengangguk pelan. Perlahan Tiara bangkit dan melangkah dengan tubuh yang terhuyung karena lemas. Tanpa basa-basi,
Ia langsung mengikuti lelaki itu masuk ke dalam ruangan yang terbuat dari kain panjang yang saling terikat. Suasana sontak hening saat wanita itu masuk ke dalam. Tiara semakin heran saat orang-orang itu langsung menatap ke arahnya. Tanya itu pun akhirnya terjawab saat orang-orang itu menyingkir dan memberikan tempat baginya untuk bisa melihat dengan jelas suaminya. Seketika kelopak mata Tiara melebar, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Apakah ini nyata atau mimpi semata? Laki-laki yang terbujur kaku itu tampak pucat, tapi kain yang menutupi sebagian tubuh laki-laki itu menunjukkan suatu keanehan. Alat kelamin yang ditutupi kain itu terlihat berdiri tegak. Tentu saja itu bukan hal lumrah, mengingat laki-laki itu sudah meninggal dunia. Bolehkah saya melihat, Pak, apa yang sebenarnya terjadi dengan suami saya? Tiara bertanya pada salah satu laki-laki berpeci hitam yang saat itu wajahnya terlihat tegang. Kami juga tidak tahu, Bu. Saat jenazah dimasukkan di dalam ruangan ini, tiba-tiba saja alat kelamin almarhum berdiri, jawab lelaki itu dengan sopan. Masih didera rasa penasaran, Tiara mendekat. Tiba-tiba saja aroma air darah terasa begitu pekat menusuk indera penciumannya. Saat ia berada di samping mayat suaminya, ia mengangkat sedikit kain di daerah pinggang dan merundukkan tubuhnya, menggerakkan kepalanya ke kiri, sedikit meneleng untuk melihat alat kelamin suaminya. Tubuh itu langsung menegang, matanya langsung berair dan berkaca-kaca. Apa yang telah kau perbuat, Bang? Mengapa ini bisa terjadi padamu? Tiara perlahan bangkit dan mundur beberapa langkah. Hampir saja tubuh wanita itu ambruk karena tak kuasa melihat keadaan suaminya. Beruntung, ada salah satu kerabatnya langsung menangkap tubuhnya. Silakan, bapak-bapak mandikan saja. Saya tidak sanggup, ucap Tiara dengan suara bergetar dan air mata yang merembes dari kedua matanya. Dada Tiara sesak. Kematian suaminya yang menjadi tanda tanya kini kian menimbulkan banyak pertanyaan di dalam pikirannya. Keadaan jenazah suaminya saat ini, di mana kemaluannya bengkak dan membesar seperti botol bir bintang, berwarna biru kemerahan dan mengeluarkan darah yang menghitam, seolah menjadi pertanda bagaimana laki-laki itu bisa meninggal tiba-tiba. Apakah ini azab dari Tuhan? Atau mungkin suaminya itu berzina dan mengkhianati dirinya? Bersambung. Nantikan bagian berikutnya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya, saya pamit. Wassalamualaikum.